Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ikhwan, solihin, solihat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Ramadan Anda selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan yang berlimpah. Kita masih di kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sekarang masuk hadis terkait tentang La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah maka kamu akan mendapatkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, lengkapnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, kemudian Rasulullah mengulangi lagi, jangan marah berkali-kali. Dan terakhir beliau mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara-saudara sekalian, Imam Al-Jardani mengatakan bahwa inna hadzal haditsa hadithun azimun wa huwa min jawami'il kalim li'annahu jama'a baina khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan mengumpulkan kalimat-kalimat yang berpetuah, karena hadis ini mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa laki-laki yang bertanya ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat lain yang mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah Jariyah bin Qudamah. Yang jelas boleh jadi dua-duanya bertanya kepada Rasulullah minta wasiat, dan wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada dua-duanya sama, yaitu la taghdab, jangan marah. Baik jemaah sekalian, kalimat jangan marah ini merupakan akhlak yang sangat tinggi yang harus menjadi perhiasan orang beriman, yaitu tidak mudah marah. Memang berat, tetapi kalau seandainya orang tersebut ikhlas lillahi ta'ala dalam semua kehidupannya, saat dia berdakwah lillahi ta'ala, saat dia beri nafkah lillahi ta'ala, melayani siapapun lillahi ta'ala, maka dia tidak akan mudah marah. Buat apa marah? Sementara amal solehnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengendalikan jiwa kita, karena kemampuan mengendalikan emosi itu jalan untuk mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Orang yang selalu dikendalikan oleh emosi ini adalah orang yang sangat celaka dunia maupun akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, salah satunya agar kita punya kemampuan mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Sehingga dalam hal ini Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, beliau mengatakan bahwa min maqasidi wad'i syariah, di antara tujuan diturunkan syariat adalah ikhrajul mukallaf an da'irati hawa, membebaskan seorang mukallaf dari dikungkung atau dikendalikan oleh hawa nafsunya, hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran, sampai dia menjadi hamba Allah semata secara sukarela. Jadi tujuan syariat agar kita terbebas dari ikatan nafsu, ikatan emosi. Kita harus terikat hanya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, makanya di bulan Ramadan banyak sekali pelatihannya. Latihan puasa, latihan taraweh, latihan menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam pandangan atau pikiran. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah al-ghadabu jamma'us syarri atau jima'us syarri wat taharrur minhu jima'ul khair atau jamma'ul khair. Sesungguhnya marah merupakan induk dari semua keburukan, dan kemampuan membebaskan diri dari kemarahan dan sifat marah adalah induk dari semua kebaikan. Marah induk keburukan, kemudian sabar mampu menahan emosi, induk dari semua kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya wasiat Nabi kepada sahabat Abu Dar atau Jariyah itu enggak banyak, jangan marah, karena marah ini menjadikan orang itu hilang emosinya. Dalam sebuah riwayat ada Imam Ahmad rahimahullah, suatu waktu beliau ditanya, "Ya Syekh, kenapa hadis ini kok pendek banget wasiat Nabi?" Apa jawaban Imam Ahmad? "Fafakkartu lam yaghdab
fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idal ghadabu yajma'u asyarra kullahu. Saya merenungkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah, maka saya mendapati bahwa kemarahan itu, kesimpulan beliau, kemarahan itu sumber daripada semua keburukan. Sumber dari apa? Semua keburukan. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka ada sebuah hadis lain yang mirip juga. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayul amal afdol? Amal apakah yang paling utama?" Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Husnul khuluqi," yaitu akhlak yang baik, "huwa alla taghdaba in istata'ta," yaitu kamu jangan marah walaupun kamu mampu untuk marah. Baik, ma'asyiral muslimin, ada riwayat, walaupun ini adalah kisah Israiliyat, bahwa Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh setan. Kemudian setan tersebut mengatakan, "Wahai Musa, jangan gampang marah, karena orang yang marah akan mudah kupermainkan seperti anak kecil mempermainkan mainannya. Kadang dia lempar, kadang dia injak. Ya begitulah orang yang marah, akan mudah dikendalikan oleh setan." Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah menimbulkan banyak hal. Bisa pembunuhan, bisa permusuhan. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan bahwa dakhalan nasu an-nara min thalathati abwabin. Manusia masuk neraka gara-gara dari 3 pintu. Yang pertama babu syubhatin, bab subhat yang menyebabkan orang ragu terhadap agamanya. Yang kedua adalah bab ataupun pintu syahwat yang membuat orang lebih mengutamakan syahwatnya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ketiga adalah babu ghadabin, yaitu pintu marah allati auratat al-udwan bainal khalq, yaitu menyebabkan permusuhan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah para ulama, demikian juga syariat tentunya, mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyebabkan marah dan mengobati rasa marah. Kalau yang menyebabkan marah banyak tentunya. Kadang kita ingin tahu, padahal pengetahuan kita bisa menyebabkan kita marah. Kita bertanya sama teman kita tentang apakah dia benci sama kita. Ketika dia jawab jujur benci, akhirnya kita marah sama dia. Ketika seorang istri nanya kepada suaminya, apakah Anda memiliki masa lalu dengan wanita lain? Ketika suaminya menjawab jujur, nanti dia marah ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang bertanya tapi nggak siap dengan jawabannya. Ini yang menyebabkan orang tersebut marah. Beliau menyebutkan, yaitu Dr. Mustafa Al-Bugho, Syekh Mustafa Al-Bugho menjelaskan ada beberapa sebab marah. Di antaranya, satu al-kibru wa ta'ali, yaitu orang merasa sombong. Jadi orang kalau merasa sombong, merasa dia punya kedudukan, merasa dia alim, merasa dia itu anak orang kaya atau apa, kan dia punya ta'ali, rasa lebih. Nah biasanya kalau ada orang yang merendahkan dia atau dia memandang itu perkataan yang merendahkan dia, biasanya dia gampang tersulut emosinya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita jangan sombong, karena sombong itu adalah sifat iblis, dan iblis sangat senang orang marah. Kemudian yang lainnya adalah apa? As-sukhriyah bil akhirin, yaitu saling mengejek. Ini juga menyebabkan kemarahan. Nah kalau orang sudah marah terus, bagaimana solusinya? Yang pertama, jamaah sekalian, hendaklah seorang muslim mewasiatkan dirinya dan melatih dirinya dengan akhlak Islam. Itu apa? Dia fokuskan untuk berdoa kepada Allah, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang membuat dia marah. Kalau dia di jalan melihat orang, maka pergilah ke masjid. Atau di rumah dia marah, maka pergilah ke masjid. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian, hendaklah dia berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau seandainya ta'awudz enggak juga, maka dia harus merubah posisinya. Kalau dia marah saat berdiri, maka dia duduk. Kalau duduk dia masih marah, atau saat marah dia duduk, maka dia berbaring. Kalau juga masih berbaring masih marah, hendaklah dia pergi wudu. Karena marah itu dari setan, dan setan itu dari api, dipadamkan dengan air. Kemudian kalau seandainya dia masih marah, maka dia bersolat. Dia solat sunnah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa cara yang diajarkan oleh syariat agar kita terhindar dari rasa marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari rasa marah, karena itu bisa menjadi penyebab kehancuran dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.